Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Masjid Ramadhani selaku ketua dari kelompok 3 ini, dan ini rekan saya Senta dan Cindy. Keperluan kami di sini untuk mewawancarai berkaitan dengan rumah panti ini, yang di mana ini keperluan untuk mata kuliah wawasan pendidikan. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, kira-kira dapatkah Bapak menjelaskan nih profil singkat serta sejarah berdirinya rumah panti Yauma ini, Bapak? Baik, untuk sejarah singkat daripada panti Yauma sendiri, ini berawal dari kesadaran para orang tua yang melihat anak-anak di lingkungan sekitar, terkhusus berawal dari daerah Majalengka, yang melihat anak-anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu ataupun keluarga yang prasejahtera dalam masalah ekonomi dan berbagai halnya berkaitan dengan ekonomi dan keluarga. Akhirnya para orang tua di Majalengka mengusulkan ataupun membuat sebuah yayasan wadah untuk menjadi perantara antara kaum agnia dan duafa. Itu latar belakangnya berdiri Panti Yauma dari sejak 2011. 2011. Yes. Lalu kira-kira untuk panti Yauma ini sendiri, kira-kira untuk visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di sini itu kira-kira apa aja Pak visi dan misinya? Baik, untuk visi saya bacakan ya. Iya. Untuk visi daripada Yauma sendiri menjadi lembaga filantropi profesional dalam mengelola dana umat untuk menciptakan perubahan sosial yang berdampak luas serta membentuk generasi mandiri, cerdas dan berakhlak mulia. Itu visi daripada Panti Yauma. Adapun untuk misinya, ini ada berapa banyak? 6 poin. Yang pertama, mengelola dana umat secara profesional, transparan dan inovatif untuk mendukung program-program yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menciptakan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan mustahik berbasis potensi lokal. Yang ketiga, memperluas dampak sosial melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program yang berkelanjutan. Yang kelima, mendorong inovasi dalam setiap program untuk menciptakan perubahan sosial yang luas dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, membina anak asuh menjadi generasi mandiri, cerdas, dan berakhlak mulia melalui pengembangan keterampilan. Itu visi misi Panti Yauma dari yayasan sendiri. Dari misi yang tadi Bapak sebutkan, tadi Bapak bilang ada beberapa program dan pembinaan yang dilakukan untuk anak-anak di sini itu ya. Nah, itu biasanya bagaimana sih kegiatan belajar dan pembinaan yang dilakukan sehari-hari di Panti Yauma ini pada anak-anak? Untuk dalam bidang pendidikan atau penerapan sendiri dalam bidang pendidikannya, kami punya kurikulum tersendiri. Kurikulum diniyah, artinya kurikulum tentang pendidikan agama. Kita punya kurikulum sendiri, dan di luar ketika sekolah kita mengikuti peraturan yang ada di sekolah, pendidikan formalnya. Jadi kita padukan antara kurikulum ketika di panti, antara di sekolah, supaya mereka menjadi insan yang mandiri, beriman, berakhlak mulia. Bagaimana kegiatan berdasarkan pembinaan yang dilakukan hari-hari oleh anak-anak di sini? Kegiatan. Iya, kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan sehari-hari, dari jadwal pagi kami sudah bangun di jam 4. Kami melaksanakan semua anak-anak, pengurus, karena memang kita ada sistemnya, ada disiplin waktunya. Jam 4 pagi bangun, kita persiapan sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh berjamaah ke masjid, karena kita yang tinggal di sini asrama laki-laki. Kami selaku pengurus membiasakan anak-anak senantiasa ke masjid. Lalu persiapan sekolah, piket, terus berangkat sekolah. Habis sekolah mereka istirahat di jam siang, istirahat, yang tidur sebagaimana Rasul yang contohkan, failuna ya, tidur siang untuk merefresh kembali nanti aktivitas selanjutnya dan bisa maksimal di malam harinya, itu tidurnya bisa maksimal. Terus di sore hari
anak-anak belajar untuk menghafal, belajar Quran, hadis, hafalan juga. Nah, setelah itu ada sesi untuk bermain sama anak-anak. Terus setelah belajar sampai jam 5.30-an lah maksimal. Habis itu mereka persiapan maghrib. Habis maghrib mereka BTQ lagi, baca tulis Quran. Kalau tadi hafalan, sekarang baca tulis. Setelah Isya anak-anak belajar PR yang ada di sekolah, mempersiapkan besok untuk sekolah. Iya, itu jam. Itu baru sepintas. Nah, kalau secara datanya di kurikulumnya ada lebih rinci lagi. Sangat teratur sekali. Iya, di jam 9 udah kita tutup, tidur, istirahat. Siapa saja yang berperan dalam membimbing dan mendampingi anak-anak di rumah panti ini? Yang Siapa saja yang berperan Berperan. dalam mendidik dan mendidik membimbing anak-anak di sini. yang paling utama itu pengurus kepala asrama, ada ibu asrama, dan ada staf admin, ada staf marketing. Itu semua pengurus berperan penting untuk dalam dunia pendidikan anak-anak khusus di Panti Yauma. Gitu. Jadi tadi selain di pelajaran formal di sekolah, berarti di panti juga ada guru-gurunya Ya. tersendiri. Kebetulan kami juga punya jadwal mengajar. Kepala asrama, ibu asrama, ada staf admin, ada staf marketing juga, mereka dilibatkan. Karena kami sadar seorang pemimpin, seorang suami adalah qawamah, gitu ya, pendidik. Salah satunya daripada fungsi pemimpin adalah pendidik. Betul sekali. Lanjut. Metode atau pendekatan apa yang digunakan dalam proses pendidikan dan pembinaan anak-anak? Baik, metodenya, metode yang kami pakai adalah metode Qurani, Quran. pola Rasulullah dalam mendidik, ya, karena itu sudah teruji ya, udah berabad-abad bagaimana Rasulullah menjadi suri tauladan bagi umatnya, bagi sahabat selaku solehnya, maka kami terapkan ya selaku umat di akhir zaman ini, ya, karena kalau mengikuti metode Rasulullah sudah pasti benar, gitu. Itu yang kami pakai metode. Saya ingin bertanya tadi sempat disebutkan kalau misalnya di panti itu juga mendukung kegiatan sekolah atau pendidikan formalnya. Iya. Mungkin boleh diceritakan kembali Pak terkait bagaimana rumah panti ini mendukung kegiatan pendidikan formal anak-anak. Salah satu untuk mendukung pendidikan formal anak-anak di luar, kami pilih sekolah yang pertama yang negeri dulu, ya, yang negeri dulu, untuk melihat kurikulumnya itu kan yang paling merata di negeri ya. Iya. Ya, itu semua udah dari pemerintah juga kan. Iya, betul. Kami maksimalkan di negeri. Kalaupun memang mereka tidak dapat di negeri, kami pindahkan ke swasta. Karena salah satu tidak diterima di negeri pun salah satunya karena mereka dari daerah. Oh iya. Tuh. Wilayah. Tapi dari daerah aja agak susah untuk masuk di negeri. Karena ini daerah Jakarta ya. Iya. Jadi kebanyakan dari Jawa Barat. Tapi kami maksimalkan, salah satunya kita ke negeri dulu. Terus untuk kayak ekskul dan lain sebagainya, kegiatan yang ada di sekolah senantiasa kami penuhi. Jadikan kegiatan-kegiatan di sekolahnya seperti PR-PR-nya, untuk pembelian peralatan-peralatan kayak seni, olahraganya, dan kalau olahraga kami siapkan segala sesuatunya seperti sepatu, bajunya, supaya mereka bisa mengikuti standarisasi untuk lebih baik dalam dunia pendidikannya. Baik, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga banyak program-program pembinaan yang ada di panti. Mungkin nilai-nilai atau karakter apa yang ingin ditanamkan kepada Ya. anak-anak yang ada di sini? Oke, yang pertama yang ditanamkan itu tentang disiplin, ya. Disiplin tentang anak-anak bagaimana bisa membiasakan bangun dari pagi, berangkat sesuai dengan waktunya ke sekolah, pulang pun begitu,
Terus ketika ada jadwal di Yauma sendiri mengikuti kurikulumnya, mereka bisa disiplin. Itu yang sedang kami terapkan, salah satu karakter disiplin. Baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin yang selanjutnya itu selama menjalankan program pendidikan dan juga pembinaan di Panti, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi? Tantangan, kalau saya selaku kepala asrama melihat tantangan dengan anak-anak itu, yang pertama ya tadi karakter dari orang-orang pedesaan ya. Terus dipadukan dengan karakter orang-orang perkotaan. Nah, ini tantangan kami melihat dari segi bahasa pedesaan dan bahasa perkotaan beda. Adaptasinya berarti. Ya, adaptasinya. Kadangkala ketika di desa baik dalam segi bahasa, di kota belum tentu. Nah, artinya mereka bisa terpengaruhi. Ini salah satu tantangan kami dalam bahasa-bahasa yang memang sifatnya melanggar. Ada yang sifatnya melanggar bahasa-bahasa. Itu sedang kami coba mengedukasi kembali bagaimana bahasa-bahasa yang dipakai itu sesuai dengan yang baik dan benar. Salah satunya ya, gitu. Belum akhlak-akhlak yang lain, itu baru bahasa. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin yang terakhir, mungkin apa harapan dari Bapak untuk terkait perkembangan anak-anak yang ada di panti ini ke depannya? Harapan saya sendiri untuk anak-anak panti di sini, jangan putus harapan ya. Itu yang pertama, karena sejatinya keyatiman itu menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun Nabi Muhammad itu sang yatim. Dari sang yatim pun bisa merubah secara diri pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara, yang baldatun thayyibatun warabun kafur. Yang bisa baik secara individu, akhlaknya baik, sosialnya baik. Dari keyatiman itu Allah senantiasa memberikan pengujian ataupun karantina untuk di masa depan yang lebih baik. Jadi keyatiman itu tidak memutus harapan di kemudian hari, justru menjadi semangat, spirit untuk lebih baik dalam bercita-citanya. Ya, mungkin segitu saja wawancara dari Siap, kami. baik. Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa tuh? Karena nama saya Irwan, selaku Irwan. Kepala Panti Yauma Pulau Gadung. Ya. Baik, untuk Bapak Irwan, terima kasih banyak karena sudah ingin diwawancarai, sudah menyempatkan waktunya untuk pertanyaan kami yang template ini. Mungkin segitu saja Bapak, terima kasih banyak.